Ibu mau bacain buku cerita tentang Uyi dan si kucing. Oke. Oke. Ada sepetak tanah di ujung jalan kampung. Rumput, pohon, semak, tumbuh liar di mana-mana. Taman kecil yang menyedihkan. Semua orang sibuk, tak memedulikannya. Jadi ada suku. Suatu hari, Ini buku apa? Thomas Alva Tiha. Edison Al-Fatihah. Kita baca ini ya. Pada suatu malam, Ari dan Iqbal sedang belajar bersama. Tiba-tiba ayah mereka masuk ke dalam kamar. Ayah memberikan sesuatu kepada mereka berdua. Ari dan Iqbal sangat senang sekali menerima hadiah lampu meja belajar dari ayah. Terima kasih ayah, lampu belajarnya bagus sekali. Ini lampunya nih, ucap Ari, dan ayah pun tersenyum. Iqbal, lampunya jangan dimainkan dong, nanti putus, ujar Ari kepada adiknya. Iya kak, jawab si Iqbal. Aku hanya sedang berpikir saja, siapa ya orang yang pertama kali menemukan lampu ini? Apakah kakak tahu siapa orangnya? Biar tahu nggak namanya siapa? Ari yang mendengarkan perkataan adiknya hanya bisa tersenyum. Masa kalian tidak tahu sih siapa penemu lampu? Ucap sang ayah. Benar ayah, kami berdua itu tidak tahu loh. Memang ayah tahu orang yang pertama kali menemukan lampu? Tanya Iqbal. Ayah hanya tersenyum. Thomas Alva Edison adalah orang yang pertama kali menemukan lampu. Apa kalian tahu? Dia itu lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Thomas Alva Edison bukan berasal dari keluarga miskin, melainkan lahir dari keluarga kelas menengah ke atas. Saat berumur 7 tahun, Al sudah masuk sekolah. Akan tetapi, di sekolah dia sering dimarahi oleh gurunya karena banyak bertanya hal-hal yang sulit yang tidak masuk akal. Bagi gurunya, dia dianggap sebagai anak dungu yang stres. Apa itu anak dungu, abang tahu? Al hanya beberapa bulan menikmati bangku sekolah. Pihak sekolah pun mengeluarkan dirinya dengan alasan Al tidak bisa mengikuti pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Keluarga Al pun menerima keputusan itu dengan lapang hati. Ini Alva, dia berhenti sekolah. Abang mau nggak? Enggak. Selama di rumah, Al pun diajarkan oleh Nancy. Nancy adalah ibunya Al. Ibunya yang sabar mengajarkan dan menyuruh Al membaca banyak buku yang ada di perpustakaan. Seiring bertambahnya umur, Al lebih menyukai bidang sains. Kalau dia suka apa? Futsal. Ibunya pun sering memberikan Al buku-buku yang berkenaan dengan bidang tersebut. Dari buku-buku itulah Al mendapatkan segalanya. Halaman Sekarang halaman Thomas Alva Edison pun tumbuh sebagai seorang pemuda yang pintar. Pikirannya sangat berbeda sekali dengan pemuda-pemuda seusianya. Ketika melihat pencahayaan yang ada di rumahnya tidak bagus, dia pun berpikir untuk membuat lampu pijar. Ketika memulai percobaan, dia mengalami kegagalan. Akan tetapi, dia tidak pernah menyerah. Dia pun terus dan terus mencoba. Tuh, dia cari lampu. Setelah melalui ratusan percobaan yang memakan waktu amat cukup lama, Thomas Alva Edison bisa membuat bahan tahan panas yang mampu menyala selama 40 jam. Dia pun sangat senang sekali karena penemuannya akhirnya berhasil. Selain itu, dia membuat distribusi listrik yang melibatkan dinamo sebagai pembangkit listrik dan sistem pembagiannya ke rumah-rumah. Selain menemukan lampu pijar, Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu fonograf, gramofon,
maupun kamera hidup. Thomas Alva Edison bisa berhasil seperti ini karena dia memiliki semangat kerja yang tinggi. Dalam sehari-hari dia itu hanya tidur selama 4 jam. Biar tidurnya berapa jam, lama sekali. Berkat penemuan dan jasanya, Edison diberi penghargaan dari seluruh belahan dunia. Pada tahun 1881 dia memperoleh bintang jasa Perancis untuk rancangan sistem distribusi listrik. Begitu pula dengan Italia, Chili, Rusia, Jepang, dan beberapa negara memberikan dia penghargaan. Pada tanggal 3 Agustus 1929, dia meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Begitulah ceritanya. Thomas Alva Edison adalah penemu lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membacakan kisah tentang Nabi Muhammad. Kita mulai ya. Ibunda Aminah tengah mengandung, perutnya semakin membesar. Tak lama lagi bayinya segera lahir. Beberapa hari kemudian, Ibunda Aminah melahirkan bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Muhammad. Semasa bayi, Nabi Muhammad disusui oleh Ibunda Halimah. Dia berasal dari dusun Bani Sa'ad. Sejak Nabi Muhammad tinggal di rumahnya, kehidupan keluarga Ibunda Halimah menjadi lebih baik. Unta-unta mereka menghasilkan banyak susu. Kambing-kambing mereka pun gemuk-gemuk. Sampai usia 4 tahun, Nabi Muhammad tinggal bersama Ibunda Halimah. Setelah itu, Nabi Muhammad kembali pulang ke pangkuan Ibunda Aminah. Saat usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak Ibunda Aminah ke Yastrib. Mereka hendak berziarah ke makam Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Ayahnya meninggal? Iya, sudah meninggal. Dalam perjalanan pulang, Ibunda Aminah sakit keras. Beliau pun meninggal dunia. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Ibunya meninggal juga. Jadi Nabi Muhammad jadi yatim piatu. Apa itu yatim piatu? Tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Sepeninggal Ibunda Aminah, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Namun, 2 tahun kemudian, sang kakek meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Sehari-hari Nabi Muhammad bekerja sebagai penggembala kambing. Saat penggembala, Nabi Muhammad sering menikmati keindahan alam. Tanda-tanda kenabian Muhammad telah diketahui sejak beliau kecil. Rahib Buhairah berkata kepada Abu Thalib tentang Nabi Muhammad, inilah Nabi yang akan diutus oleh Allah untuk semesta alam. Nah, sekian dulu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yunus. Pada zaman dahulu, semua penduduk menyembah berhala. Sembahlah Allah yang Maha Esa, kata Nabi Yunus kepada para penyembah berhala. Aku tidak mau, sebaiknya kamu pergi saja. Tunggu, aku ikut. Ayo cepat naik, katanya. Ada badai besar datang. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mau baca buku cerita apa ya judulnya ya? Kesombongan? Kesombongan siapa nih? Semut. Kita baca ya. Suatu pagi yang indah di tepi sebuah hutan, seekor semut sedang menelusuri jalan. Ia merayap dengan Halo, assalamualaikum. Sekarang mau baca buku Adam sama Ibu Berbeda Tidak Apa, karya Anissa Steviani. Sejak bayi, Apa dan Ibu mengajarkan untuk menghormati perbedaan. Karena semua manusia memang berbeda, tapi kalau saling menghormati, dunia akan jauh lebih tenang dan nyaman. Akhirnya aku 5 tahun. Aku sudah tahu manusia di dunia ini banyak rupanya. Tidak ada yang sama. Mulai. Kamu mau cerita apa? Kisah seorang jerapah. Ekor jerapah. Jerapah. Bukan orang. Oh iya.
Kisah seekor jerapah. Di sebuah hutan tinggallah hewan dengan berbagai jenis. Suatu hari, putri dari Raja Hutan Singa sedang sakit dan hanya anggur kuning yang bisa. 1, 2, 3. Legenda Malin Kundang, anak durhaka kepada orang tuanya. Si diam. Dahulu kala di padang Sumatera Barat, tepatnya perkampungan pantai air manis, ada seorang wanita bernama siapa, Dek? Mandi Rubaya. Sebelumnya Mandi Rubaya hidup bersama suaminya di pedalaman. Tetapi hidup mereka di sana kurang beruntung. Agar dapat merubah nasibnya, mereka kemudian pindah ke perkampungan nelayan di tepi pantai. Di tempat itu, suami Mandi Rubaya merubah mata pencariannya dari tukang perabah hasil hutan menjadi nelayan ikan. Bersyukur karena rezeki datang dengan lancar. Hidup mereka tidak sesulit ketika berada di pedalaman. Beberapa tahun tinggal di perkampungan nelayan, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat sayang sama orang tuanya. Kira-kira ketika Malin Kundang berumur 10 tahun, ia sering diajak ayah ke laut untuk cari ikan. Harapan sang ayah nantinya Malin Kundang bisa menjadi pemuda yang tangguh, terampil sebagai nelayan sejati, sehingga mampu mencukupi kebutuhan Allah sendiri. Meskipun masih anak-anak, sudah nampak pada diri Malin Kundang wataknya yang berkemauan keras, otaknya cerdas, pandai bergaul, sehingga disukai oleh teman-temannya. Pada suatu hari, sang ayah pamit berangkat melaut. Malin Kundang, "Ayah, berangkat. Hati-hati di rumah bersama ibu. Jangan nakal ya," katanya. "Iya ayah, Malin akan baik-baik saja bersama ibu," jawab Malin. "Istriku, aku berangkat ya, jaga Malin baik-baik." "Jangan khawatir suamiku, aku akan menjaga anak-anak kita satu-satunya dengan jiwa ragaku," kata ibu nih, kata ibunya. Mama Kata mamanya. Bunda Tidak seperti biasanya, ada perasaan haru di hati Mandi Rubaya. Kepergian suaminya kali ini dirasa sangat berat banget. Tak tahu kenapa ia punya perasaan seperti ini. Sang suami berangkat dengan hati lapang. Malin Kundang masih sempat melambaikan tangannya ketika sang ayah mau berangkat. nyari ikan. Pada suatu hari, kampung nelayan itu dilanda wabah penyakit yang mematikan. Sudah banyak orang yang menjadi korban. Malin Kundang termasuk salah satu orang yang terserang penyakit itu. Mandi Rubaya makin gelisah karena sudah berhari-hari suaminya belum kembali ke rumah. Sementara penyakit Malin makin hari makin parah. "Apa yang terjadi dengan suamiku? Kenapa sudah sepekan tidak pulang?" kata ibunya tuh. "Apakah ia mendapat musibah di tengah laut?" Demikian tanya Mandi Rubaya dalam hati. Ting tong. Gimana ya? Pada suatu hari ada seekor kambing yang sedang bersedih di pinggir sungai. "Kambingnya kenapa bersedih, Mas?" Tiba-tiba datang seekor ikan emas yang datang menghampiri kambing itu. Wah, ada ikan emas ini. Kira-kira mau ngapain ya ikan emasnya ya?
Mengapa kau bersedih? Tanya ikan emas. Aku sedih karena aku tidak punya sahabat seperti yang lain, jawab si kambing. Kasihan. Aku juga begitu, setiap hari aku berenang sendirian, kata si ikan emas. Bagaimana kalau mulai hari ini kita menjadi sahabat? Tanya si kambing. Boleh juga tuh, jawab ikan emas dengan gembira. Setiap hari mereka selalu bersama, walaupun mereka berdua berbeda tempat, mereka saling membantu. Seperti kalian, Elang menerima kelelawar dengan senang hati. Pertempuran berlanjut. Kera menunggang gajah untuk menyerang kelompok burung. Setelah kelompok singa menang, apa yang dilakukan kelelawar? Ia bolak-balik berpihak kepada kelompok yang menang. Sifat pengecut dan tidak berpendirian yang dimiliki kelelawar lama-kelamaan diketahui oleh kelompok singa dan kelompok burung. Mereka sadar bahwa tidak ada gunanya saling bermusuhan. Mereka pun bersahabat kembali dan memutuskan untuk mengusir kelelawar dari lingkungan mereka. Kelelawar merasa sangat malu sehingga ia bersembunyi di gua-gua yang gelap. Ia baru menampakkan diri bila malam tiba dengan cara sembunyi-sembunyi. Selesai. Ini nabi yang diberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Nah, dahulu kala Mesir dipimpin oleh Fir'aun, seorang raja yang kejam dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di Bukit Tursina, Allah mengangkat Musa menjadi nabi. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar dan tangannya yang bisa memancarkan cahaya. Nah, Nabi Musa bersama Nabi Harun sepupunya mendatangi Raja Fir'aun. Wahai Fir'aun, aku utusan Tuhan. Aku mengajak kamu beriman kepada Allah, ucap Nabi Musa. Nah, mendengar hal itu, Raja Fir'aun marah. Lalu ia berkata, hai Musa, tunjukkan kepadaku bahwa kamu adalah utusan Tuhan. Nah, kemudian Allah pun menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Lalu terbelahlah Laut Merah sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya dapat menyeberang dengan selamat. Sementara itu Fir'aun dan pasukannya terus mengejar. Namun ketika sampai di pertengahan laut, air lautnya pun bertemu kembali, maka binasalah Fir'aun dan pasukannya. Sehingga Nabi Musa menerima kitab Taurat sebagai pedoman hidup Bani Israel. Nah, itu kisah Nabi Musa. Bentuknya bulat dan berwarna merah. Oh, di sana. Terima kasih. Aku, makasih Icel gitu. Terima kasih Icel. Nah. Assalamualaikum. Hari ini Nadif, Umi mau baca buku cerita Mana Layanganku. Aduh, teriak Pipi. Rupanya Pipi kepleset ke lereng goyang. Kalau tidak dimainkan, kembalikan ke tempatnya dong, Goi, kata Pipi kesal. Iya, maaf Pipi, Jokowi sambil terus bermain. Kamar Pipi rapi dan bersih, semua barang diletakkan sesuai dengan tempatnya. Berbeda sekali dengan kamar Pipi, kamar Goi sangat berantakan. Dia mencari layang-layang. Suatu hari, Goi ingin bermain layang-layang. Ada 3 nih. Iya, dia ingat menyimpan layang-layang itu di kamarnya. Di mana ya? Kalau Goi sambil mencari layang-layang, tuh lihat, kamarnya berantakan, jadi dia nggak bisa nemu layang-layangnya di mana. Pipi juga ikut membantu Goi mencari layang-layang tersebut. Aduh, di mana layang-layang Goi? Kata Goi dengan sedih. Coba rapikan kamarmu dulu agar lebih mudah mencarinya, Goi, kata Pipi sambil mencari. Kemudian Goi mulai merapikan kamarnya. Ia mengembalikan baju ke lemari baju, mainan di kotak mainan, buku disusun di rak buku.
Ketika Goi membersihkan bagian bawah tempat tidurnya, Goi menemukan layang lainnya. "Pipi, ketemu!" kata Goi kegirangan. Tapi ketika layang-layangnya sudah ketemu, ternyata hari sudah gelap. Goi sedih tidak bisa bermain layang-layang hari itu. "Kalau kamarmu selalu rapi, kamu nggak akan kehilangan barang lagi, Goi," kata Pipi sambil menghibur Goi. Karena Goi sudah merapikan kamar dengan baik hari ini, Pipi mau kasih donat Pipi buat Goi. Yeay! Mulai sekarang Goi akan merapikan kamar Goi, kata Goi sambil tertawa gembira. "Yuk kita letakkan barang sesuai tempatnya. Ini tempat buat apa? Handuk. Kalau ini baju. Kalau ini tempat sampah. Kalau ini rak buku. Kalau ini mainan. Kalau ini tempat pensil. Kalau ini sendal. Kalau ini tempat cuci. Sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari itu sungguh sangat cerah. Matahari bersinar dengan terik sekali. Para binatang keluar dari sarang mereka untuk menikmati suasana pantai yang indah. Ya, cuacanya memang sangat bagus. Banyak juga pengunjung pantai yang berjemur dan bermain di tepi pantai. Begitu juga dengan kerang. Ia juga keluar dari laut untuk berjemur di pinggir pantai. Stegosaurus, si kadal berlempeng. Aku mempunyai 4 kaki, 2 di belakang dan 2 di depan. Lihat nih kakinya Stegosaurus, 2 di depan, 2 di belakang. Panjang kaki belakangku hampir 2 kali panjang kaki depan. Keempat kaki itu kugunakan untuk berjalan. Akulah Stegosaurus, si pemegang rekor pemilik otak terkecil itu. Bertelur, dia menuju ke pinggir sungai. Setelah bertelur, induk buaya menutupi telur-telurnya dengan pasir dan dedaunan kering tuh. Jadi induk buaya itu ibu buaya, dia mau bertelur tuh ke pasir dulu, nah tuh disimpan di pasir. Coba kita lihat lagi ngapain lagi di sini. Tuh, kini telur-telur buaya telah menetas. Ayo ikut mama jalan-jalan sayang. Induk buaya memasukkan bayi-bayi buaya ke dalam mulutnya. Nah tadi kan di pasir nak ya. Kalau udah menetas, jadi telur, jadi buaya tuh dimasukin ke dalam. Assalamualaikum, Vita dan Ibu mau bercerita Japung yang sombong. Hai teman-teman, Nuri, Kiki, ikut ya. Gaga, si Gaga. Oh lihat, coba lihat sayapku, lihat indah kan? Kata Caca, capung. Nah di malam ini Bunda mau cerita tentang gajah pasukan Abraha. Di sebuah negeri bernama Yaman, hiduplah seorang raja bernama Abraha. Dia mempunyai pasukan yang terdiri dari gajah-gajah besar. Suatu hari, Raja Abraha mendengar kabar ada sebuah bangunan di kota Mekah yang selalu dikunjungi banyak orang. Bangunan itu bernama Ka'bah. Raja Abraha tidak mau kalah, lalu dia membuat bangunan yang sangat besar dan indah agar orang-orang tidak lagi Azlan, kita sekarang cerita Bona gajah kecil berbelalai panjang. Wah, ada Ola sedang berlatih membawa kue di wajan. Ia akan ikut lomba membawa kue. Aku boleh coba, kata Bona. Boleh, jawab Ola. Bona lalu memegang wajan yang ada kue di atasnya. Ia berjalan cepat sekali. Wah, Yang sangat besar dan berat. Nah, kemudian kura-kura ini minta tolong Kak dengan seekor apa tadi ya? Ini yang namanya angsa. Gini angsa nih Kak. Kemudian ini angsa tuh. Lalu kura-kura tersebut minta tolong si angsa tersebut supaya kura-kura ini bisa. Ini ada cerita landak yang kesepian. Nah, di tengah hutan ada seekor landak namanya Randy. Dia sangat sedih sekali karena orang-orang tidak mau bertemu dengan landak. Nah, pada suatu hari akhirnya ada seekor kura-kura namanya
Ibunya, ibu, jangan tinggalkan Bobby sendirian. Tiba-tiba ada serigala di belakangnya. Wah. Lalu serigala besar itu memainkan suling dan ada seekor gembala anjing. terkejut deh serigalanya. Pada zaman dahulu ada 3 ekor beruang. Ada ayah beruang, ibu beruang, dan bayi beruang. Setiap pagi ketiga beruang ini makan semangkuk bubur yang sangat lezat untuk sarapan. Suatu pagi 3 beruang ini pergi berjalan-jalan ke hutan sambil menunggu buburnya dingin. Sementara itu, cerita tentang katak. Di tengah padang rumput yang sangat luas terdapat sebuah kolam yang dihuni sekumpulan katak. 1, 2, 3, 4. Ada satu katak yang bernama Kentus. Dia adalah katak yang paling besar dan kuat. Yang mana? Ya. Iya, nanti ayah benerin ya robotnya, kata ayah. Terus alhamdulillah, aku sudah tidak lagi sedih lagi. Ayah selalu bisa menghiburku sambil melihat ayahnya yang sedang benerin robotnya. Tuh, robotnya jadi bener lagi. Tuh, robotnya tangannya bener lagi. Allah lah yang menciptakan kita. Allah juga yang menciptakan ayah dan bunda. Allah menciptakan segalanya. Allah adalah pemilik matahari, pemilik bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, dan yang lainnya. Allah lah yang memiliki itu semua. Nah, jadi kayak langit, bumi, semuanya pohonan itu ciptaan Allah. Allah yang mengatur kehidupan kita, mengatur alam semesta dan semua yang terjadi di dalamnya. Benarkah Allah itu ada? Benar tidak? Ada nggak? Ada nggak Allah itu? Ada. Ada, tapi tidak. Tapi kenapa kuncinya tinggi sebelah, Mbak Akung? Lucu banget. Tapi kenapa? Jadi dia tambah kangen sama ibunya. Terus pada saat dia memanjat pohon jambu, jangan manjat-manjat, nanti jatuh, kata Mbak Akung. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sama kayak abang. Ketika Alia dan Bagas makan siang, aduh, lagi-lagi Mbak Akung masaknya yang sama. Tempe, sayur. Tapi Mbak Akungnya langsung. Guru sudah bercerita di dalam kelas untuk menanyakan ke anak-anaknya siapa yang sudah ke kebun binatang. Ada anak yang menjawab, saya Bu. Tanya oleh guru, di sana ada hewan apa saja? Ada harimau, gajah, jerapah. Oh, ada yang jawab monyet, burung, buaya. Oh, banyak, kata ibunya. Banyak ternyata hewan-hewan di sana ya. Ada kantongnya katanya. Wah, memang ada yang hewan berkantong, kata anak salah satunya. Ada dong. Kemudian pada baca buku yang lain, oh ternyata di situ ada di negara Australia itu ada hewan bernama kanguru. Kanguru itu kalau bawa anaknya di dalam kantongnya, Bang. Ujuk. Hewan itu lucu sekali, di kantongnya ada bayi. Jadi kanguru bawa anaknya tuh di dalam kantong, Bang. Ini kantong. Jadi dibawa. Kanguru kan loncat. Sutok. Gitu. Tuh. Kemudian mereka menikmati melihat kanguru sambil memberi makan. Mereka memberi makan, Bang. Ya. Masih kayak gitu. Nah. Abang pernah lihat kanguru nggak? Waktu itu udah pernah.
Yeay. Taman safari. Di Taman safari ada kanguru. Ada udah pernah lihat? Iya. Iya. Sama Bunda sama Abah. Bunda sama Ayah. Iya betul. Terus ada hewan apa aja? Abang waktu itu lihat apa? Selain kanguru. Gajah ya? Di Taman safari ada apa aja? Ada gajah. Terus yang lehernya panjang apa namanya? Harimau. Yang lehernya panjang? Zebra. Jerapah. Jerapah. Kalau zebra warnanya apa? Hitam putih. Kalau harimau? Orange. Orang. Terus apa lagi? Hewan apa lagi? Yang apa lihat? Kanguru ya? Itu harimau. Harimau. Terus ada ini ya, yang penguin. Ada apa? Yang kayak beruang? Panda. Panda warna apa? Hitam putih. Wih, benar. Kalau warnanya, kalau hewan yang kupingnya besar apa? Kuping besar. Ya. Gajah. Ada belalainya. Iya. Hidung. Terus kalau yang hewan yang larinya cepat apa? Namanya kuda. Kuda, betul. Kuda kakinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ih, benar.